Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rahmawati dengan NIM 2022 0501 02021. Video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang menjadi tugas akhir pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Materi yang pertama yaitu mengenai transaksi murabahah PSAK 102. Apa sih itu transaksi murabahah? Jadi, transaksi murabahah ini adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam perbankan syariah, mempraktikkan transaksi murabahah ini dengan menjual barang kepada nasabah dengan harga jualnya itu sama dengan harga beli, tetapi ditambah dengan keuntungan. Kita bisa melihat mekanisme transaksi murabahah pada slide. Misalnya ada dua pihak antara nasabah dan bank. Nasabah ini ingin membeli rumah. Ia datang ke bank dan menjelaskan secara detail rumah yang dia impikan atau yang dia inginkan itu seperti apa. Setelah itu terjadi negosiasi dan persyaratan antara nasabah dan bank. Misalnya, bank ini mengajukan persyaratan di mana nasabah harus membayar 40 juta sebagai uang muka, di mana bank akan mendapat 5% dari penjualan tersebut. Setelah itu, nasabah sepakat kepada bank, maka akan terjadi akad jual beli. Setelah terjadi akad jual beli, bank akan membeli barang ke supplier. Setelah itu, supplier akan mengirim dokumentasi kepada nasabah dan pihak bank. Setelah nasabah menyetujui dan ingin membeli rumah tersebut, selanjutnya nasabah akan membayar secara cicil utang yang belum dibayar atau transaksi yang dilakukan tadi kepada bank secara cicil per bulan sesuai kesepakatan awal. Materi yang kedua yaitu akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Kita harus mengetahui apa itu salam dan salam paralel. Salam adalah akad jual beli penangguhan pengiriman oleh penjual dan pembayaran di awal saat akad disepakati. Bisa menjadi penjual yang memesan langsung kepada agen. Sementara salam paralel ini, salam yang dilakukan oleh bank sebagai penjual yang memenuhi pesanan dengan pembeli dengan pihak lain, sesuai spesifikasi barang yang sudah ada. Skema transaksi salam. Yang pertama, misalnya seseorang ingin membeli handphone, berarti pembeli ini datang ke penjual atau melakukan transaksi dengan penjual dan menjelaskan secara detail merek handphone apa yang ia inginkan dan warna handphone apa yang ia inginkan. Setelah itu, dalam transaksi tersebut terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi negosiasi dan kesepakatan, terjadilah akad salam. Pada saat akad telah sah, pembeli harus menyerahkan harga atas barang pesanan tersebut secara tunai. Ada atau tidaknya barang tersebut harus dibayar secara langsung. Setelah itu, setelah terjadi akad salam dan pembayaran, pihak penjual akan melakukan produksi sesuai spesifikasi barang pesanan. Dan proses yang terakhir, barang pesanan ini akan dikirim secara tangguh atau dikirim di kemudian hari. Yang kedua ada skema salam paralel. Misalnya antara terjadi transaksi pertama, terjadi negosiasi antara penjual dengan pembeli. Dan ketika penjual dan pembeli ini melakukan negosiasi, maka akan terjadi kesepakatan dan terjadilah akad salam. Pada saat akad telah sah, pembeli harus menyerahkan harga atas barang pesanan tersebut secara tunai, secara langsung, sama dengan akad salam tadi. Setelah terjadi akad salam dan pembayaran, pihak bank ini menyediakan barang dengan yang memesan kepada pembuat barang, artinya bank akan memesan secara langsung ke pembuat barang tersebut. Setelah itu, barang akan dikirim secara tangguh atau kemudian sesuai dengan akad, dan bank akan menerima dari pembuat di kemudian hari. Dan setelah bank menerima tersebut, tentunya bank akan kembali ke pembeli akhir untuk memberikan barang tersebut. Dan setelah barang tersebut dikirim, pembeli akhir ini bertransaksi dengan penjual atau pihak bank untuk membeli barang tersebut tadi.
Materi selanjutnya yaitu akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel PSAK 104. Istisna dan istisna paralel memiliki pengertian yang berbeda, di mana istisna ini berarti memesan kepada penjual, produsen, atau perusahaan untuk memproduksi barang tertentu untuk konsumen atau pembeli. Akad istisna ini terjadi atau muncul jika perusahaan memproduksi barang yang dipesan dengan menggunakan bahan baku dari perusahaan itu sendiri. Sementara istisna paralel ini di mana penjual ini membutuhkan orang lain untuk memenuhi pesanan pembeli, atau dengan kata lain, penjual ini membuat akad istisna kedua atau istisna paralel dengan seseorang guna untuk memenuhi pesanan akad istisna yang pertama. Setelah itu, kita bisa melihat skema atau gambar istisna, di mana ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini melakukan transaksi atau akad istisna. Keduanya melakukan akad istisna terkait barang yang ingin dia belikan. Setelah barang tersebut ada, barang langsung diserahkan ke pembeli. Setelah pembeli menerima barang tersebut, pembeli harus melakukan pembayaran secara langsung dan tunai di saat itu. Setelah itu, skema istisna paralel, ada penjual dan pembeli serta ada produsen atau pemasok. Penjual dan pembeli melakukan akad istisna. Setelah itu, penjual memesan dan membeli kepada produsen atau pemasok. Setelah penjual ini memesan, barang akan diserahkan dari produsen. Setelah barang tersebut diserahkan kepada produsen, barang akan diserahkan kembali ke pembeli dan pembayarannya itu dilakukan oleh pembeli. Materi selanjutnya yaitu akuntansi ijarah dan ijarah matahiyah bitamlik. Ijarah adalah akad kegiatan sewa menyewa antara pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Ijarah ini merupakan salah satu akad muamalah dalam memenuhi kehidupan seperti sewa menyewa, kontrak, jasa, perhotelan, dan lain-lain. Sementara ijarah matahiyah bitamlik atau IMBT adalah bentuk inovasi baru atau bentuk produk dari ijarah, di mana akad transaksi sewa menyewa dengan perjanjian untuk menjual dan menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksinya terjadi di akhir dengan pemindahan kepemilikan objek sewa. Contoh dari akad ijarah misalnya pembiayaan kendaraan. Kita bisa mengambil contoh, Bank Syariah menyewakan kendaraan bermotor seperti mobil atau truk kepada klien untuk digunakan dalam bisnis atau keperluan pribadi. Setelah masa sewanya ini berakhir, klien bisa memiliki opsi untuk memiliki kendaraan tersebut. Sementara contoh dari akad IMBT, misalnya pembiayaan aset tetap. Bank Syariah menyewakan aset seperti tanah atau bangunan kepada klien dengan opsi untuk pembeli aset tersebut pada akhir masa sewa. Hal ini memungkinkan klien untuk memiliki aset secara produktif dan bertahap. Materi yang terakhir adalah akuntansi transaksi dana zakat, infak, dan pinjaman qard. Kita harus mengetahui apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu pinjaman qard. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Sementara infak ini berarti mengeluarkan harta karena taat, karena patuh, dan karena bentuk cinta kita kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara pinjaman qard ini berarti pemberian harta orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharap imbalan.